Maka ini tawasul syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena doa itu ibadah. Ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Dan Allah tidak pernah sekalipun mengatakan berdoalah kepada nabi, kepada para wali, orang soleh ataupun malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan siang hari ini menjelang Jumat, saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam naungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Langsung saja mempersingkat waktu menanggapi video tadi yang disampaikan oleh Ustadz Wahabiun tadi, yaitu siapa nih ini namanya Takriawan atau siapa gitu, bin Rurai kalau nggak salah. Jadi Oknum Wahabiun ini menyatakan ya, jadi kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah berkata ataupun berfirman dalam Al-Quran atau dalam hadis menyatakan bahwasanya berdoalah kepada Nabi, berdoalah kepada para wali dan para solihin seperti itu. Ini kalau misalnya tidak pernah belajar bahasa, ya kan? Jadi antara istilah majas dan bahasa yang memang benar-benar meminta secara hakiki itu tidak akan bisa paham. Makanya kalau sebelum paham itu jangan memvonis syirik, ya. Bahkan dalam hadis Muslim jelas ya, tuduhan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, siapa yang mengatakan kepada seseorang kafir ataupun bid'ah, pelaku ahlul bid'ah, ya pelaku perbuatan bid'ah tadi, maka kalau tidak terbukti sesuai dengan kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya, akan kembali kepada dirinya sendiri sebelum dia wafat kalau tidak bertobat. Maka hati-hati ketika menyatakan gitu. Untuk itu kita akan melacaknya kepada hadis di Sahih Muslim ini di nomor hadis 489. Jadi terkait yang diucapkan oleh Ustadz Wahabiun tadi, ya kan? Jangan seperti itulah gitu. Marilah katanya kembali pada Quran dan Sunnah. Kemana itu? Quran Sunnahnya dimanakan? Nah ini hadis Sahih Muslim nih. Kadang-kadang malah justru ucapan Anda para Wahabiun ini dan bayi-bayinya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran mana, Sunnah yang mana? Kita Qurannya sama, Sunnahnya sama. Tapi kenapa kok bisa harus ini terjadi perselisihan? Karena tidak dikembalikan kepada pemahaman para sahabat yang benar-benar gitu. Hanya mengaku-ngaku saja gitu. Maulid Nabi tidak boleh, Islam tidak boleh. Tapi kalau misalnya memperingati haulnya Ibnu Bas, ya Abdullah bin Bas, ataupun itunya haulnya siapa sih? Saya Nasruddin Al-Albani, kalian boleh ya memperingati gitu perjuangan perintis ini akidah Muhammad bin Abdul Wahab, kalian boleh kok memperingati seperti itu. Sejarahnya Muhammad bin Abdul Wahab itu jadi peringatan apa itu? Kalau Abdul Wahab diperingati boleh, kalau Rasulullah boleh. Ada cacat mental berarti, cacat juga otak bagian dalamnya gitu. Jadi salah memahami nas hadis jadinya berbahaya. Ya, Maulid Nabi sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah SAW nggak boleh. Giliran Abdul Wahab diperingati boleh. Jadi Nabi kalian tuh Muhammad bin Abdul Wahab atau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya kan? Nah itu bin Hashim dan seterusnya gitu. Baik ya, langsung saja kita merujuk ke redaksi hadisnya. Nomor hadisnya 489. Tadi kami sudah mengajak. Nah ini, alhamdulillah langsung ketemu di halaman 157. Hadisnya sebelah sini nanti. 157 kitab Sahih Muslim ini, kitab yang keempat, kitab shalah, kitab tentang sholat, bab yang ke-43 ya, kitab keempat, kitab shalah, bab yang ke-43, yaitu bab yang menjelaskan tentang keutamaan sujud ya, yaitu. Langsung saja, ini redaksi hadisnya diceritakan atau diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama nomor hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah dari Rabi'atu ibnu Ka'ab al-Aslami. Nah ini sahabat Nabi, dia berkata pada suatu perjalanan Rasulullah SAW itu menginap ya, dan dia fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Jadi menyiapkan air untuk keperluan wudhu Rasulullah dan hajat Rasulullah yang lainnya, misalnya seperti buang air besar ya kan, untuk bersuci itu kan, beristinja. Maka Rasulullah pasti butuh air nih. Maka sahabat Nabi tadi si Rabi bin Ibnu Ka'ab al-Aslami itu menyiapkan keperluan Rasulullah. Nah itu. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat Nabi tadi yang menyiapkan air tadi setelah Rasulullah,
memakai apa yang disiapkan tadi berupa air untuk berwudu dan untuk keperluan buang hajat seperti istinja. Faqala li, maka Rasulullah bersabda kepadaku, kata sahabat Nabi tadi Rabi ibnu Ka'ab al-Aslami, sal, fakul sal, maka Rasulullah berkata atau menanyakan kepada sahabat tadi, mintalah kepadaku gitu. Fakul itu, maka sahabat Nabi tadi menjawab, nah, ini akhlak Rasulullah SAW ya, ketika diberikan kebaikan ya kan oleh siapapun sahabat itu, maka memberikan balasan kebaikan itu saat itu juga kalau memang mampu seperti itu. Maka ketika sal, kata Rasulullah, mintalah kepadaku. Faqultu, maka aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannati. Nah itu, aku minta kepada engkau wahai Rasulullah SAW agar aku bisa bersama-sama atau bersamamu di dalam surga nanti. Nah ini kalau misalnya kita baca secara terjemahan saja, tidak kita pahami, ini bahasa ternyata bahasa majas, bukan bahasa yang hakiki. Mintanya tetap sebenarnya mohonnya kepada Allah SWT, tapi lewat Rasulullah SAW. Hadisnya sahih nih, para sahabat dari Muslim. Jadi si tadi Ibnu Rurai tadi mengatakan nggak ada ini itu, ayo, nah, kata kalau kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kembalikan kepada hadisnya ini. Nah itu, maka Rasulullah menanyakan kembali, au ghairu zalika, ada nggak yang selain itu, kata Rasulullah. Nah kalau mau menambah, nambah sekalian. Nanti sahabat Nabi tadi mencukupkan diri, karena kenikmatan tertinggi bagi sahabat Nabi tadi bagaimana adalah bisa bersama Rasulullah di dalam surganya seperti itu. Aku menjawab ketika ditanya, ada tidak yang lain, kata Rasulullah SAW. Huwa dzaka. Tidak ada, cuma itu aja, kata sahabat Nabi gitu. Itu saja sudah cukup, kata sahabat Nabi. Qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujudi. Maka bantulah aku, kata Rasulullah SAW, ya kan? Bantulah aku, kata Rasulullah, maka bantulah aku, ya kan? Dengan cara dirimu bi kasratis sujudi, dengan cara dirimu memperbanyak sujud, artinya sholat. Kalau kita mau bersama-sama Rasulullah, selain banyak sholawat, ya kan, juga bisa memperbanyak, meningkatkan sholat, terutama ini saat ini di bulan Rajab gitu. Sholatnya fardu dijaga berjamaah, tepat waktu, sholat sunnah rawatibnya dikerjakan, bisa malamnya bangun tahajud, ada duha dan ada yang sebagainya. Jadi ini ya, jadi fiknya pernyataan yang dinyatakan oleh Ustaz tadi itu keliru gitu, ya, alias tidak tepat gitu. Yang tepat adalah boleh kita berminta wasilah kepada Rasulullah SAW dan pada orang solih yang lainnya yang memang benar-benar kita pahami, kita tahu, ya kita ketahui tentang kadar kesolehannya. Ini boleh ya, gitu. Jangan sampai kemana-mana lagi pembahasannya ini. Kalau yang mau bantah silakan bantah di hadis Sahih Muslim ini. Ya tidak akan terbantahkan, ada punya karya apa-apa. Ini karyanya dipakai orang semuka bumi. Hadis paling sahih nomor 2 setelah kita Sahih Al-Bukhari. So, Al-Quran kita paling sahih di bumi, terus Imam Sahih Al-Bukhari, baru di Sahih Muslim. Tidak mungkin Anda bisa bantah Wahabi kecuali Anda bertobat kepada Allah SWT dan menyadari. Setelah itu menarik lagi ucapan yang sudah diucapkan tadi. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.